Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan atau menerangkan soal dari materi penerapan rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana soal dari materi ini tuh termasuk dalam bab trigonometri. Nah, oke guys, kita sekarang masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi di sebuah helikopter atau pesawat berada pada ketinggian 2001,5 meter di atas permukaan tanah, dan seorang anak berdiri tepat di bawahnya. Anak tersebut berdiri tepat di hadapan sebuah gedung. Ia mengamati puncak gedung dengan tinggi pengamatan 150 cm, atau dimasukkan ke dalam meter tuh jadi 1,5 meter ya. Nah, jika sudut elevasi antara anak dan puncak gedung adalah 15 derajat dan sudut depresi antara helikopter dan puncak gedung 60 derajat, tentukan tinggi gedung tersebut. Oke, jadi bagaimana ya cara mengerjakan soal tersebut? Nah, di sini bisa kita lihat di gambar kedua ada beberapa tambahan garis bantu agar bisa mengerjakan soal tersebut dengan mudah ya. Nah, kita di sini akan pertama-tama akan mencari tinggi gedung atau menara tersebut. Nah, tinggi gedung itu kan DC ya, DG ditambah GC. Nah, bisa kita lihat tinggi menara itu kan sama dengan FA ditambah tinggi dari anak tersebut ya, 1,5 meter atau 150 cm. Jadi tinggi menara itu kan DC ya. Nah, berarti kita bisa, kan GC udah ada jawabannya 1,5 meter. Nah, berarti kita tinggal mencari tinggi dari FA untuk menentukan DG, karena tinggi dari menara tersebut kan bisa kita tentukan dengan DG ditambah GC. Di sini pun bisa kita lihat 60 derajat dengan 30 derajat kan 90 derajat, karena itu mengacu pada siku kan ya, 90 derajat, dan 15 derajat juga seberangannya 60 dengan 30 kan udah 15 derajat. Itu pun dengan 75 derajat kan 90 derajat. Nah, berarti sudah cocok ya, 90 derajat tambah 90 derajat kan 180 derajat. Oke, dengan mengerjakan soal ini dengan mudah, kita akan lihat lagi indeks dari gambar berikut ini. Nah, di sini seperti saya kasih tahu sebelumnya, tinggi gedung itu kan DC, jadi sama dengan DG ditambah GC. Nah, cara mencari DG itu gampang sekali ya. Kita menggunakan perhitungan dari segitiga sembarang. Seperti kita lihat yang ada gambar segitiga sembarang, bisa kita contoh 2000 X FA itu dengan X ya. Jadi panjang dari E ke A itu jadi sama dengan 2000 min X. Nah, di sini kan Y kan panjang sama-sama ya. Jadi bisa kita tahu, bisa kita cari ya dengan rumus tan. Nah, tan kan rumusnya itu kan depan per samping. Jadi kalau misalnya tan dari 30 derajat itu kan sama dengan Y per 2000 min X. Y di situ itu depan dan 2000 min X itu sama dengan samping. Dan di sini ada tan 75 derajat. Nah, tan 75 derajat itu kan sama dengan Y per X, karena depannya dari tan 75 derajat itu kan Y dan samping dari tan 75 derajat itu X. Nah, maka di sini kita akan memuat suatu persamaan. Itu kita bisa samakan Y sama dengan Y. Nah, jadi akan kita muat yaitu
2000 min X dikali tan 30 derajat sama dengan X kali tan 75 derajat. Oke, di sini kita sudah menemukan satu rumus ya. 2000 min X dikali tan 30 derajat sama dengan X kali tan 75 derajat. Oke, mudah sekali kan? Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita sekarang hitung ya persamaan dari 2000 min X kali tan 30 derajat sama dengan X kali tan 75 derajat. Nah, oke, di sini kita bisa bongkar tan 75 derajat ini dengan sudut istimewa ya. Jadi sama dengan 30 derajat dan 45 derajat. Oke. Di sini kita akan mencari tan 75 derajat terlebih dahulu dengan rumus jumlah dua selisih. Oke, di sini tan 75 derajat sama dengan tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 min tan 30 derajat dikali tan 45 derajat. Nah, tan 30 derajat kan 1/3 akar 3 dan tan 45 derajat kan 1 hasilnya. Berarti di sini di bawahnya kan 1 dikurangi 1/3 akar 3. Nah, oke, berarti langsung saja tan 75 derajat sama dengan akar 3 ditambah 3/3 min akar 3. Nah, ini bisa kita rasionalkan ya, atau dikali dengan sekawannya. Kalau di penyebutnya 3 min akar 3, berarti otomatis kita rasionalkan atau dikalikan dengan 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Jadi sama dengan 12 ditambah 6 akar 3 per 6 sama dengan 2 tambah akar 3. Jadi kan di sini kan 12 dibagi 6 kan 2 dan 6 dibagi 6 1 akar 3. Jadi otomatis jawabannya adalah 2 tambah akar 3. Nah, oke, langsung saja. Di sini berarti 2000 min X dikali akar 3/3 sama dengan X tan 75 dari kan tadi sudah cari sama dengan 2 tambah akar 3. Nah, jadi di sini kita akan kalikan dengan angka 3 karena kita hilangkan penyebut dari akar 3/3 ya, biar gak ribet gitu. Nah, jadi sama dengan 2000 akar 3/3. Jadi di sini tuh kita kalikan dulu ya dengan 2000 antara 2000 min X dengan akar 3/3. Jadi sama dengan 2000 akar 3/3 negatif akar 3x/3 sama dengan 2 ditambah akar 3x. Selanjutnya kita hilangkan angka 3 dari penyebut tersebut dengan dikalikan angka 3. Jadi sama dengan 2000 akar 3 dikurangi akar 3x sama dengan 6 tambah 3 akar 3x. Nah, jadi sama dengan 2000 akar 3 sama dengan 6 tambah 4 akar 3x. Jadi tinggal bisa kita hitung x nya, jadinya 2000 akar 3 nya kita pindah luaskan dengan x, kita tukar jadi sama dengan x sama dengan 2000 akar 3 per 6 tambah 4 akar 3. Nah, di sini kita akan rasionalkan atau dikali dengan sekawannya. Kalau misalnya penyebutnya 6 tambah 4 akar 3, berarti kita kalikan dengan 6 dikurangi 4 akar 3 per 6 negatif 4 akar 3. Jadi sama dengan 12.000 akar 3 dikurangi 24.000 per negatif 12. Jadi X sama dengan 1000 negatif 1000 akar 3 ditambah 2000. Nah, jadi sama dengan negatif 1000 akar 3. Oke, dengan begitu tinggi gedung tersebut atau H sama dengan X ditambah 1,5 meter. Nah, jadi sama dengan 2000 1,5 meter dikurangi 1000 akar 3 meter. Nah, demikianlah pembahasan soal dari materi jumlah
dan selisih dua sudut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih telah menyimak atau menonton pembahasan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.